Wis. Lagi. Tapi asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wal anbiya wal mursalin wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil mal jami'il madal arba'atin mutahidin wal ulama wal awliya makan masyariq ila rabbi ila maghribiha mariha bakhriha jibaliha biladiha audiyah khususan syekh al-qudbi wal arab samad syekh ajma'in Adallahu alaina masyabati ma karamati wa barakati bitina wa akhram la hadrati abaina wa abaina wa ummahatina wa ummahatina wa ajdatina wa ajdati ajdatina wa jaddatina wa jaddati jaddatina wa khalana khalatina wa amamina amadina syekhina wa syekhina nakhusu khususan khawasatan subhanal karim lirbai sekalian makhususan subhanal ridwan dan makhususan makhususan sekalian khusus jami masyayikh bi mahadul bayt jami halul bayt bi mahadul bayt makhususan jami syekhina wa وقال الذي جميع المصنفين والمؤلفين الكتب التي تعلمناها وعلمناها ونخص خصوصا خاصة وألف هذا الكتاب كتاب أدب العلم المتعلم حضرة الشيخ هاشم الأشعري وشيخه وجميع تلاميذه وجميع أصوله وفروعه ومن نسب إليه Nafa'ana Allahu bi ulumihi wa bil mahbi tarini amin wa hadratin wa lakum salihah wa jami'il muslimin wal mu'minat Al-Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira bismillahirrahmanirrahim Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba yaktubu abad ala kulli wa darat rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma wa qadama amin Bismillahirrahmanirrahim qala al-musannif rahimahullah wa min adwiya'ir riya ya Alim Wa min adwiya'ir riya lan iku setengah saking pira-pira tambane riya. Ada dawa jadi adwiya af'ilatun jamak. Wa min adwiyatir riya'i lan iku setengah saking pira-pira tambane riya supaya kita tidak mudah riya meskipun kita punya kelebihan. Al fikru utawi mikir-mikir bi anal khalqa kelawan sak temen setune makhluk kullahum ya sakabehane khalqa iku layak diruna ora kuwasa kabeh ala nafihi ing ngatasé manfaati alim bima kelawan perkara lam yaqdihi kang ora mesti ing ma sapa Allah Gusti Allah lahu maring alim wala ala dararihi lan ola ing ngatasé mbahayani alim bima kelawan perkara lam yuqaddir kang ora mestekaken ing ma sapa Allah Gusti Allah alih ing ngatasé alim fali mayahbitu mongko krana apa nglebur sapa alim amalahu ing amale alim wa yadhuru lan bahayani sapa alim dinahu ing agamane alim wa yasghalu lan sibuk atau ketunggul sapa alim nafsahu ing awak dhewe alim bimuraati man kelawan nguasani wong kelawan ngopeni wong layam liku kang orang nguasani sapa man lahu maring alim fil haqiqati ing dalam hakikate naf'an ing kemanfaatan ing manfaati atau kemanfaatan waladharan lan ora bahayani ma'allahi sartane ma'anallaha sartane sak temene setune Allah iku yud'ali'uhum ngatonaken atau memperlihatkan sapa Allah ing man ala niyatihi ing atase niate man wa qubhi sariratihi lan alane atine man kama kaya
Perkara kang sahih apa ma fil hadis ing dalam hadis. Kaya keterangan kang sahih fil hadis ing dalam hadis. Rupane man sama Allahu bihi. Man utawi sapane wong iku sama'a amrih rinungu. Sapa man sama'a mongko ngatonaken rinungu ngatonaken rinungune sapa Allahu Gusti Allah bi kelawan man. Waman utawi sapane wong iku ro'a pameran sapa man ro'a mongko ngatonaken pamere sapa Allah Gusti Allah bi kelawan man. Kelanjutan dari adabnya seorang yang punya ilmu yang ke-17, yakni cara kita membersihkan batin dan hati kita, batin dan lahir kita. Kemarin sudah kita jelaskan tentang apa itu akhlak-akhlak yang buruk kayak misalnya ghil, unek-unek Allah, kasut atau baghyu atau tukang brengkel, tukang berontak, wal ghadab lan gampang marah, bujuk, kemudian sombong, riya, ujub, sum'ah, kikir, pelit, dan juga angkuh, sombong, tomak, puyala atau gumede, tanafus atau kemudian jor-joran itu menghambur-hamburkan uang. Nah, sekarang caranya untuk menghilangkan sifat riya dalam diri kita, kata Mbah Hasim, yakni kita itu angen-angen mikir bahwasanya seluruh makhluk ini tidak akan mampu memberikan kemanfaatan kepada kita dengan sesuatu hal yang tidak dipastikan oleh Allah. Jadi makhluk itu kan tidak bermanfaat kalau tidak atas izin Allah, kan begitu. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan bahaya kepada kita. Jika memang Allah tidak memastikan itu, tidak mentakdirkan itu, nah, maksudnya kita kembali kepada ketetapan Allah. Bagaimanapun ikhtiar kita itu tetap karena takdir Allah. Ini kaitannya dengan tauhid ya. Jadi meskipun kita itu ikhtiar, kita diberikan kasab. Kalau ahli sunnah kan seperti itu kan. Jadi Asy'ariyah itu kita diberikan kasbun, potensi. Potensi ini apa ya? Akal, pikiran, dan seluruh kekuatan yang ada dalam diri kita yang diberikan oleh Allah. Kemudian kita menggunakan ikhtiar kita belajar, kita bisa menguasai ilmu apapun ya. Ya, itu tetap atas takdir Allah. Jadi pada akhirnya tetap takdir Allah yang bicara, meskipun Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih dengan memberikan potensi kepada kita berupa akal, semuanya. Sehingga apapun yang kita ikhtiarkan itu aslinya tidak berpengaruh apa-apa tanpa takdirnya Allah. Nah, ini yang perlu kadang perlu kita selalu angan-angan supaya kita tidak sombong, tidak riak. Ini nanti beda tauhidnya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu ada beberapa aliran. Ada aliran yang masih dianggap Islam ya. Ada yang sudah keluar dari Islam. Bisa dibaca di ini apa? Ya Allah, Tuhfatul Murid itu, Ibrahim Al-Laqani. Jadi Mu'tazilah itu ada yang mengatakan, Mu'tazilah atau Qadariyah, yang mengatakan bahwasannya manusia itulah yang menciptakan ikhtiar. Maksudnya apa yang kita lakukan itu kita yang menciptakan. Ini yang kemudian dikategorikan sudah keluar dari Islam. Karena manusia bisa menciptakan. Ada Mu'tazilah atau dalam selarwas Qadariyah yang mengatakan tetap tidak menciptakan, cuman kita itu diberikan potensi yang seluas-luasnya untuk melakukan suatu hal. Ya, ini ada beberapa aliran, di antaranya sudah keluar dari Islam, ada yang masih dianggap Islam meskipun dianggap dolal menurut para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, karena kita ahlu sunnah ya sebagaimana dikatakan Mbah Hasim ini, jadi
meskipun kita mampu apapun tetap atas takdir Allah. Cuman Allah memberikan potensi kepada kita untuk berikhtiar. Sehingga dari ikhtiar kita itulah yang kemudian dinilai oleh Allah. Dan juga tidak bisa membahayakan, tidak bisa memberikan manfaat. Karena Allah bisa saja memperlihatkan niat kita. Kalau kita itu riak ya, kemudian dalam hati kita akan dikeluarkan oleh Allah. Itu loh, cuman segitulah kelas kita itu. Jadi kenapa kita sibuk dengan amal kita? Karena semuanya atas takdir Allah. Itu intinya itu. Wa min adawiyat ikhtiqarin nas, lan iku setengah saking pira-pira obate suka menghina manusia. Ngino-ngino manungsa tadab buru qaulihi ta'ala utawi angen-angen dawuh Allah taala. Rupane layas hor. Aja ngina sapa kaumun min kaumin saking kaum asa menawa kelakuan iku ayakunu titik telu asa menawa kelakuan. Jadi khobare yo isi daripada apa jeneng asa ayakunu ayat ana sapa kaum yang kedua itu iku khairon luwih bagus minhum tinimbang kaum kang awal. Al ayat terusna sapa sira ing ayat. Janganlah kaum satu menghina kaum yang lain. Bisa saja kaum yang dihina itu lebih baik daripada kaum yang menghina. Wa qaulihi lan dawi Allah taala halim wa halus Allah. Rupane inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wa ja'alna su'uban wa qabaila li ta'arafu, itu terusane. Inna satemene ingsun iku khalaqnakum dadiaken sapa ingsun ing sira kabeh min dzakarin saking wong lanang wa untha lan wong wadon ila qaulihi ta'ala. Nerusna sapa sira maring dawuh Allah taala ya inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila li ta'arafu. Supaya saling mengenal, saling memahami antar satu dengan yang lain. Tidak boleh sombong. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila li ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum sak temene luweh mulya-mulyane sira kabeh indallahi ing dalem ngersani Allah iku atqakum luweh takwane sapa sira kabeh, takwane sapa sira kabeh. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila li ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini suruh angen-angen ayat ini. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Takwa itu kan imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi. Selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menghindarkan apa yang dilarang oleh Allah. Wa qaulihi ta'ala lan dawuh Allah taala rupane fala tuzakku. Aja ngalem atau muji sapa sira kabeh angfusakum ing awak dhewe sira kabeh wa kang utai Allah iku a'lamu luweh ngerti sapa Allah, luwih pirsa sapa Allah biman kelawan wong ittaqo kang takwa sapa man. Janganlah engkau memuji kepada dirimu sendiri karena sungguhnya Allah ini, sedangkan Allah itu lebih tahu mana yang paling bertakwa. Farubama kana mongko terkadang ana sapa al muhtaqaru wong kang den hina iku azharo. Luwih bersih apane qalban atine indallah ing dalem ngguwe Allah wa azkan lan luwih suci apane amalan amali wa akhlasan lan luwih ikhlas apane niatan-niate. Ya, terkadang orang yang dihina itu lebih bersih hatinya menurut Allah dan lebih suci dan juga lebih ikhlas niatnya. Intinya jangan mudah menghina orang meskipun penampilan orang kadang
penampilan orang biasa. Ya siapapun ini ya. Kadang kalau kita punya kelebihan kan biasanya gitu. Kama kila kaya oleh den ucapaken apa syair, sebagaimana ada syair atau syair apa kila apa la tahkir aja ngina sapa sira fil alamina ing wong sak alam kabeh. Janganlah engkau menghina orang seluruh alam. Aqallahum ing luweh kidik-kidike alamin. Falarubama mongko yektine terkadang. Falarubama kana mongko yektine terkadang ana apa al hakiru wong kang ino iku ajallahum. Iku ajallahum luweh agung-agunge alamin. Janganlah menghina seluruh alam. Apa itu? Maksudnya janganlah menghinalah orang apa itu isi alam ini, maksudnya yang apa itu yang sedikit atau yang di bawah kita atau apapun lah yang kemudian menganggap kita menganggap yang lain ini lebih rendah di bawah kita. Karena terkadang orang yang hina itu lebih agung di mata Allah. Wa yaqulu lan den ngendikaken apa innallaha satemene Allah iku akhfa nyamarkan sapa Allah salasatan ing perkara telu. Fi salasatin ing dalam perkara telu dikatakan bahwasanya Allah ini merahasiakan 3 perkara dalam 3 hal. Rupane waliyahu wali ini atau kekasih Allah fi ibadi ing dalam kawulane Allah, ing dalam pira-pira kawulane Allah. Waridahu lan ridhone Allah fi taati ing lan fi taati ing dalam taat maring Allah. Wa ghadzabahu lan murkane Allah atau bendune Allah fi ma'asi ing dalam durokane Allah. Nah ini. Yang pertama adalah waliyahu fi ibadihi. Jadi merahasiakan kekasihnya Allah di antara hamba-hambanya dan merahasiakan ridhonya karena ketaatan kepada Allah. Wa ghadabahu dan Allah merahasiakan amarahnya Allah pada kemaksiatan kepada Allah. Ini kadang urusan hati kalau ini ya. Kadang orang tampaknya baik tapi dalamnya enggak tahu. Atau kadang tampaknya kelihatannya tidak baik tapi dalamnya tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Ini urusan batiniah. Jadi tidak perlu kemudian merendahkan orang lain karena hanya sebatas penglihatan mata kita. Karena sesungguhnya apapun itu hanya Allah lah yang berhak menilai itu. Wa minal akhlaq lan iku setengah saking akhlak almardiyati kang den ridhoni, dan termasuk salah satu akhlak-akhlak yang diridhoi iktsaru taubati utawi ngekahaken taubat, yani memperbanyak taubat. Wal ikhlasu lan ikhlas, wal yakinu lan yakin, wa taqwalan taqwa, wa sabrulan sabar, wa ridholan ridho, wal qanaatu lan qanaah, meneriman qanaah itu. Gak mbrengkel, gak kurang ae, dikasih cukup ya cukup. Wal zuhdulan topo donya. Maksudnya bukan tidak butuh dunia tapi topo donya. Tidak gedonian gitu. Meskipun sugih tapi gak gedonyan, apalagi miskin tapi gedonyan nih. Naudzubillah. Wis gak duwe gedonyan repot. Wa tawakkulu lan pasrah maring Allah, tawakal. Zuhud itu kan tidak harus miskin, bukan zuhud. Para ulama-ulama sufi itu kan banyak yang kaya-kaya. Si Abdul Qadir Jilani, si Imam As-Sadili itu kan orang-orang kaya. Tapi zuhud almal fil yad la fil qalbi, kan begitu. Kekayaan itu di tangan, tidak di dalam hati. Makanya salah kalau ada yang mengatakan tasawuf itu faktor kemunduran Islam. Ada kan beberapa pendapat-pendapat orientalis atau pendapat-pendapat yang mengatakan tasawuf atau sufi, perilaku-perilaku sufi itu menyebabkan kemunduran Islam.
Tidak. Mengatakan Imam Al-Ghazali kitab Ihya itu termasuk salah satu menjadi faktor kemunduran Islam. Itu analisa yang salah. Karena memahami tasawuf tidak kemudian hanya dipahami kemudian misalnya zuhud menyebabkan kita itu menjauhi dunia, tidak. Zuhud kerja keras harus kan begitu. Tapi ketika sudah punya uang banyak itu uangnya tidak untuk kemudian dijadikan sebagai parameter kehidupan, bukan. Kalau kita mau membaca sejarah dan juga peradaban Islam ini tidak lepas dari perjuangan para sufi itu. Bagaimana para sufi kemudian bisa memobilisasi umat untuk melawan tirani, melawan penjajahan itu banyak di berbagai tempat. Sanusiyah misalnya di di Maroko dan yang lain di berbagai belahan dunia, dan kemudian menyebarnya Islam ini kan di berbagai daerah itu kan juga seperti karena banyak faktor para sufi. Bahkan ke Indonesia ini kan juga, ke Nusantara juga. Karena apa? Karena kalau sufi itu kan biasanya kan bisa adaptasi mudah adaptasi dengan lingkungan. Tidak kayak sekarang beberapa ini gerakan-gerakan Puritan itu malah kadang bertabrakan dengan lingkungan, bertabrakan dengan objek dakwah, sehingga malah Islam ini seakan-akan bertabrakan dengan realitas. Nah ini. Jadi intinya apa? Zuhud topo dunya, sugih wudu menurut saya. Kaya harus, tapi kemudian ketika sudah kaya ojo kedunyan. Jangan pelit. Wa tawakkul dan pasrah maring Allah, wa tafwidilan pasrah maring Allah. Tawakal tafwid itu ya pasrah diri. Kalau tawakal itu kan ba'dal ikhtiar. Setelah ikhtiar tawakal. Itu urusannya Allah. Setelah ikhtiar kita urusannya Allah. Hasil dan tidak urusannya Allah. Wa khusus sarirati lan bagusi ati. Wa khusus dzoni lan bagusi penyono. Apa ini? Positive thinking lah. Positive thinking itu ya, jadi orang yang positive thinking itu kan cara apa ya istilahnya, meskipun salah ya, husnudzon itu meskipun salah tetap dapat pahala. Tapi kalau suudzon itu meskipun benar dapat dosa gitu. Husnudzon. Nah, ini sebagai introspeksi kita lah, ya tidak hanya kita. Wa tajawuzulan ngapura, gampang ngapura lah. Wa husnul khuluqi lan baguse pakerti atau baiknya akhlak yang baik. Wa ru'yatul ihsani lan ningali kebagusan, wa syukrun nikmati lan nyukuri nikmat. Mudah mensyukuri nikmat. Ya nikmat apapun, nikmat sehat. Ketika gak ada duit tapi kan awake sehat, gak penyakitan. Itu harus disyukuri. Sementing cukup. Wa syafa'atulan welas asih. Wa syafaqatu masyaallah. Wa syafaqatulan welas asih ala khalqillah ing atase makhluk Allah. Wal khayaulan isin minallahi saking Allah taala halimul subha Allah wa minan nasi lan saking menungso. Wal khaufulan khawatir warajaulan ngarep-arep. Khauf roja. Khauf itu maksudnya apa? Supaya kita itu tidak terlalu pede. Khauf. Ketika kita berusaha berdoa itu kan harus ada khauf dan roja. Roja itu mengharap. Antara kekhawatiran dan juga harapan harus selalu ada dalam kehidupan ini. Kalau tidak ya jomplang. Tapi insya Allah banyak rojaknya lah. Jadi rojak itu kan supaya kita optimis dalam berdoa,
supaya kita optimis dalam ikhtiar. Karena barang siapa berdoa kan pasti diijabahi. Ini enggak ada khauf, itu nanti hanya rojak saja, mengharap-harap saja. Ya kadang kita tidak introspeksi, tapi sebaliknya kalau rojak tok tidak ada, kalau khauf saja tidak ada rojak, pesimis uripe. Harus seimbang, khauf rojak rojak. Ada khawatiran, tapi ada harapan, khawatiran harapan. Wa mahabbatullahi lan cinta ing Allah atau demen maring Allah, mencintai Allah taala halim maurus Allah. Hiya mahabbah iku hiya utai mahabbah iku al khoslatu pakerti al jami'atu kang ngumpulaken lima hasini sifati maring pira-pira baguse pira-pira sifat. Kuliha ya sekabehane sifat mahabbah maring Allah adalah sebagai puncak dari atau keseluruhan dari sifat-sifat yang baik. Kita ingat kalau yang konsep mahabbah itu kan konsepnya siapa? Rabi'ah al-Adawiyah itu. Ketika cinta itu kan kemudian semuanya kita serahkan. Konsep cinta kepada Allah ya, apapun kemudian orientasinya hanya kepada Allah. Ngaji karena Allah, sekolah karena Allah, kerja karena Allah kan begitu. Cuman syariatnya harus jelas. Karena Allah tapi ya kemudian rasional. Kemudian ada aturan secara syar'i harus ada, fikihnya harus jalan. Ketika hanya cinta Allah, pokoknya cinta Allah ya karena tapi fikihnya enggak jalan, ngawur nanti. Cinta Allah ya misalnya, yang kemudian fikihnya tidak jalan, tasawufnya tidak jalan. Cinta Allah untuk memperjuangkan syariat Allah dengan cara keras, dengan cara kekerasan sehingga fikihnya enggak jalan. Ya, jihad karena cinta Allah kan begitu. Cinta Allah, cinta Nabi. Tapi syariatnya enggak jalan, ya, kemudian membuat kerusakan tapi atas nama Allah. Yang ini yang bahaya. Ya, kelompok-kelompok keras itu, kelompok-kelompok dalam tanda kutip radikal atau kelompok-kelompok ekstrim itu karena seperti itu. Fikihnya enggak jalan. Cara memahami agama tidak matang, tapi kemudian selalu apa yang jadi perilakunya disandarkan oleh Allah. Nanti kemudian membela Allah, membela Nabi kan begitu. Tapi misui sesama teman, misui orang lain, merusak kepemilikan orang lain, ya bukan cinta kepada Allah itu berarti. Makanya apapun yang disandarkan kepada Allah itu harus diilmoni. Kalau tidak, maka sama dengan ya jadi paradok nanti. Yang penting cara atau ilmunya itu harus lengkap dulu. Wa innama tatahaqqaqu lan angin pestine dadi nyoto apa mahabbah bi mutabaatihi kelawan anut ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallamu kum paring rahmat azim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wasallam lan mugi paring rahmat keselamatan sapa Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi liqaulihi krana dewe Allah taala halim wa sapa Allah rupane kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. In kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku tuhibbuna cinta atau demen sapa sira kabeh Allah ing Allah fattabi'uni mongko anut sapa sira ing ingsun yuhibbukum mongko cinta ing sira sapa Allah Gusti Allah wa yaghfir lan ngapura sapa Allah lakum maring sira kabeh wa yaghfir lan ngapura sapa Allah lakum maring sira kabeh dzunubakum ing pira-pira dosa sira kabeh. Katakanlah wahai Muhammad in kuntum, katakanlah in kuntum apabila engkau ini cinta kepada Allah maka ikutlah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi kayak tadi dari awal cinta kepada Allah adalah puncak dari keseluruhan sifat-sifat yang baik. Nah, yang kita ceritakan dari bab
17 ini ya semuanya di akhlak-akhlak yang baik itu intinya adalah cinta kepada Allah, itu yang tertinggi, mahabbatullah. Dan mahabbah Allah itu dengan cara apa? Ya berarti apa itu mengikuti apa yang diajarkan Kanjeng Nabi. Ngaku cinta Allah tapi perilakunya barbar. Ya, bukan cinta kepada Allah. Karena apa? Karena perilaku barbar bukan ajarannya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya kita sebagai orang yang berilmu, sekali lagi meskipun kita itu belum apa-apa ilmu kita, minimal kita apa yang kita sudah punyai harus dikawal dengan sifat-sifat yang baik, jauh dari sifat sombong, riya, sum'ah atau supaya populer, kemudian tomak, pelit, gumede, ya. Ngalim tapi kalau sombong rusak semuanya. Tadi tidak boleh kita kemudian sifat-sifat sombong itu kan makhluk. Tidak perlu kita kemudian menyandarkan itu kepada makhluk. Ya ini sebagai muhasabah kita, sebagai introspeksi kita supaya kita selalu diingatkan dengan ngaji seperti ini. Apapun yang kita capai itu adalah hakikatnya adalah karena anugerah dari Allah dan juga karena takdir Allah. Meskipun itu atas ikhtiar maksimal dari kita sendiri baik lahir maupun batin, tapi semuanya harus disandarkan kepada Allah. Wasa mina asyarah wallahu alam bisawab. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.